Menyusui itu, wah, kadang bisa terasa bikin kewalahan ya. Tapi tenang aja, di sini kita akan kupas tuntas hal-hal paling penting yang perlu Anda tahu, yang kami rangkum langsung dari para ahli laktasi. Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dan mungkin yang paling mendasar. Kenapa sih menyusui itu dianjurkan banget? Mari kita langsung jawab pertanyaan besar yang mungkin ada di benak Anda sekarang. Nah, supaya gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 6 bagian. Kita akan mulai dari kenapanya, lanjut ke manfaatnya buat bayi dan juga buat Anda sebagai ibu. Terus ada tips praktis buat hari-hari pertama, cara menghadapi tantangan, dan yang nggak kalah penting, gimana cara membangun sistem pendukung Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih proses alami yang satu ini luar biasa penting? Sekarang, mari kita fokus ke si kecil. Manfaat ASI buat bayi itu, wah, benar-benar menakjubkan. Bisa dibilang ini adalah makanan super dari alam. Coba deh, bayangkan ASI itu seperti perisai super pertama buat bayi Anda. Kandungan antibodinya itu bukan main loh. Secara drastis bisa mengurangi resiko berbagai infeksi umum kayak diare, ISPA, sampai infeksi telinga. Ini adalah perlindungan yang nggak bisa ditiru oleh susu formula manapun. Jadi penting banget buat diingat, ASI itu bukan cuma makanan. Ini tuh zat hidup yang sangat dinamis, penuh dengan enzim, bakteri baik, yang semuanya itu terus beradaptasi dengan kebutuhan bayi Anda saat itu juga. Keren banget kan? ASI melindungi sekaligus menyehatkan. Fakta menarik nih, dan mungkin banyak yang belum tahu. Ternyata sekitar 90% dari ASI itu isinya air. Inilah kenapa bayi yang minum ASI eksklusif biasanya nggak perlu tambahan air putih lagi. Bahkan pas cuaca lagi panas sekalipun. Semua kebutuhan cairannya udah tercukupi dari ASI. Eits, tapi manfaatnya nggak berhenti di bayi aja. Menyusui juga memberikan segudang keuntungan luar biasa buat kesehatan Anda sebagai seorang ibu. Jadi ini tuh hubungannya timbal balik. Isapan bayi secara alami melepaskan hormon di tubuh ibu yang bukan cuma bantu proses pemulihan setelah melahirkan, tapi juga benar-benar membangun ikatan emosional yang luar biasa kuat antara Anda dan si kecil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Apa aja sih yang bisa kita harapkan dan perlu kita tahu di beberapa jam dan hari pertama yang sangat krusial itu? Angka ini penting banget buat diingat. Idealnya, sesi menyusui pertama itu terjadi dalam 6 jam pertama setelah bayi lahir. Kenapa? Karena ini adalah momen emas untuk merangsang produksi ASI Anda dan juga memanfaatkan naluri menyusu bayi yang lagi kuat-kuatnya. Nah, untuk ngertiin kebutuhan bayi, kita harus tahu dulu seberapa besar sih kapasitas lambung mereka di awal-awal kehidupan? Di hari pertama, perut bayi Anda itu kecil banget, cuma seukuran kelereng. Bayangin, sekecil itu. Makanya, kolostrum atau ASI pertama Anda keluarnya cuma sedikit, tapi super padat nutrisi. Pas banget porsinya buat perut mungil mereka. Tapi jangan salah, pertumbuhannya itu cepat banget. Coba lihat apa yang terjadi cuma dalam beberapa hari. Perutnya udah membesar jadi seukuran bola bekel. Nah, pertumbuhan super cepat inilah yang jadi alasan kenapa bayi baru lahir itu kayaknya nyusu terus, sering banget. Dan tenang aja, produksi ASI Anda secara alami akan meningkat untuk mengimbanginya. Oke, sekarang kita ngobrolin soal tantangan. Ini penting banget, karena menyadari kalau tantangan itu normal adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Salah satu tantangan yang mungkin Anda pernah dengar adalah tongue tie, atau dalam istilah medisnya ankylosing. Simpelnya, ini adalah kondisi di mana gerakan lidah bayi itu terbatas. Jadi ya, mereka jadi susah buat melekat dengan benar waktu menyusu. Jadi gimana cara ngenalinnya? Misalnya nih, kalau Anda dengar ada bunyi klik pas bayi nyusu, atau kalau Anda sebagai ibu merasa sakit luar biasa, ini bisa jadi tanda-tandanya. Jangan pernah ragu untuk langsung meminta evaluasi dari konselor laktasi atau dokter ya. Tapi, ada kabar baiknya juga. Banyak banget tantangan, seperti pelekatan yang salah. Itu seringkali berkaitan dengan teknik. Artinya apa? Dengan sedikit panduan dan banyak latihan, hal ini sangat-sangat bisa diperbaiki. Poin penting berikutnya, Anda nggak harus melewati ini sendirian. Tahu siapa yang bisa dihubungi dan kapan waktu yang tepat untuk minta bantuan, itu benar-benar jadi kunci kesuksesan. Lini masa ini bisa jadi panduan yang bagus banget. Anda bisa mulai konsultasi dari pas hamil, atau segera setelah lahir, di minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Intinya, kapanpun Anda merasa khawatir atau butuh bantuan, jangan ditunda. Nah, kutipan ini benar-benar menggarisbawahi sebuah ide yang sangat penting. Menyusui itu bukanlah sekedar tugas seorang ibu. Ini adalah hak si bayi yang untuk memenuhinya butuh dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat luas. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini.
Gimana ya caranya kita, sebagai satu masyarakat, bisa jadi sistem pendukung yang lebih baik lagi untuk para ibu baru? Ini bukan lagi soal individu, tapi soal bagaimana kita bersama-sama membantu sebuah keluarga untuk berkembang.